Oke, baik. Alhamdulillah PKS Surabaya itu dengan berbagai bidang yang ada, kita melakukan pelayanan kepada masyarakat yang itu dikerjakan oleh bidang dan juga struktur secara teritorial. Jadi di bidang kita ada berbagai macam bidang, ada bidang kepemudaan, kita ada bidang kepanduan, kemudian kita juga ada bidang kesejahteraan sosial, kemudian ada bidang perempuan yang masing-masing memiliki program-program andalan. Jadi untuk bidang Kesos dengan jargon PKS bersama melayani rakyat, kita alhamdulillah cukup aktif, khususnya ketika bangsa kita menghadapi situasi yang cukup berat, yaitu di masa-masa COVID, baik itu di yang Delta, kemudian yang Delta maupun yang Omikron. Mungkin saya fokus di masa-masa yang Delta itu. Ada 3 macam kegiatan yang kita lakukan, yaitu yang pertama adalah preventif, yang kedua adalah kuratif, yang ketiga itu adalah edukatif. Yang pertama terkait dengan edukatif, kita secara online menyelenggarakan seminar kepada masyarakat, kepada anggota tentang protokol kesehatan, mengenal dengan baik tentang virus itu sendiri dan bagaimana untuk preventif penjagaannya dan bagaimana peran kita kepada masyarakat. Kemudian yang kedua adalah terkait dengan kuratif. Pada waktu itu PKS terutama di yang Delta ya, jadi pada waktu itu adalah bagaimana fasilitas kesehatan begitu penuh. Hal yang sangat diperlukan pada waktu itu adalah pengadaan terkait dengan tabung oksigen. Alhamdulillah pada waktu itu kita mengadakan tabung oksigen dan juga bagaimana kita memberdayakan milik dari anggota, bagaimana kita berdayakan untuk melayani masyarakat. Kemudian pada waktu itu kita juga dari segi kuratif adalah menanggulangi dampak dari COVID pada waktu itu. Yang pertama karena kantor, pabrik ditutup, tentu juga berimbas kepada pendapatan masyarakat Surabaya pada waktu itu, sehingga kita meminta pengurus dan anggota PKS untuk proaktif, sehingga pada waktu itu kita mengadakan bagaimana semampu kita. Bagi yang berlebih pada waktu itu kita mengumpulkan sekian ton beras yang kemudian kita distribusikan kepada masyarakat, dan bahkan kita pada waktu itu juga bukan hanya beras tapi juga lauk pauk dan juga sayur pada waktu itu, karena memang masyarakat itu merasakan dampak dari pandemi pada waktu itu. Jadi pada waktu itu ada anggota kita yang luar biasa. Jadi dalam kondisi boleh itu sendiri juga dalam kondisi tidak terlalu sehat ya, walaupun sudah dinasihati, diminta untuk lebih banyak istirahat untuk memulihkan kesehatan baru bertindak, tapi beliau dengan tekadnya kan begitu kan, tentu dengan protokol kesehatan beliau tetap melakukan aktivitas untuk melayani masyarakat. Dan alhamdulillah setelah itu beliau juga bisa sembuh dari sakitnya pada waktu itu. Dan ini sambutan yang itu luar biasa menurut saya, dari suasana yang begitu mengharukan ketika kita sudah lama tidak bertemu,
kemudian kita itu akhirnya bisa bertemu ketika kita mendatangi rumah mereka, kan kita mengetok, kita bisa bersalaman padahal sudah nggak lama bertemu. Kemudian kita pada waktu itu saya sempat alhamdulillah ketika saya juga sudah sembuh, kemudian saya datang ke pintu rumah ke sahabat karib saya yang sebenarnya rindu pengen ketemu begitu kan, tapi ketemu pisan dalam kondisi yang sakit. Kita mengantarkan tabung pada waktu itu. Terus kemudian saya karena PKS mengamanahkan anggotanya termasuk kami di pengurus untuk membantu masyarakat, akhirnya saya jadi tahu bagaimana cara mengoperasikan tabung oksigen. Apa macam-macam dari masker kan begitu, kemudian macam-macam dari peralatan di tabung oksigen itu. Takdir Allah, bapak dan ibu saya di kampung halaman itu sempat terkena sakit tersebut, dan dalam kondisi yang beliau memang tidak berkenan untuk ke fasilitas kesehatan dan beliau hanya bisa di rumah. Dan alhamdulillah pada waktu itu kita dapat amanah sebagai anggota untuk semampunya kalau misalkan bisa beli. Dan alhamdulillah saya bersama dengan teman itu beli. Akhirnya ketika pada waktu itu langka, kita sudah jadi punya tabung oksigen. Kemudian kita itu juga bisa menggunakan peralatan tersebut, dan takdir dari Allah Subhanahu wa taala sehingga alhamdulillah bisa menangani orang tua dengan baik. Peralatannya juga cukup baik, dan kemudian juga berkomunikasi dengan dinas kesehatan pada waktu itu dengan cukup baik. Jadi ini hikmahnya, jadi intang surullah yang surkum wastabit aqdamakum. Jadi Allah menolong ketika kita itu berusaha untuk menolong orang. Saya nggak bisa bayangkan. Jadi kalau tidak diamanahkan atau tidak berusaha untuk aktif melayani masyarakat, saya akan kebingungan bagaimana melayani orang tua saya yang kondisinya cukup berat pada waktu itu. Tapi karena pada waktu itu bismillah amanah dari PKS, adakan alat, maka kita mengadakan alat untuk melayani masyarakat. Kemudian kita karena masyarakat akhirnya kita belajar cara mengoperasikan seperti apa. Ketika orang lain pada waktu itu sudah karena menjaga keamanan protokol kesehatan dan sebagainya, jadi siapa yang paling bertanggung jawab kepada orang tua kita? Ya kita sendiri. Dan alhamdulillah itu sih menurut saya hikmahnya, bahwa betul ketika kita itu insya Allah berusaha membantu orang lain, itu pada dasarnya adalah membantu diri kita sendiri. Itu memang betul, sehingga betul-betul cepat tertangani begitu. Semuanya takdir dari Allah SWT, tetapi semua adalah hidayah dari Allah SWT. Jadi itu keyakinan itu, sehingga kita seperti sudah latihan oleh Allah, dipersiapkan untuk latihan sebelumnya untuk melayani masyarakat, sehingga ketika dengan kedua orang tuanya, bapak ibu saya sudah sepuh, alhamdulillah dimudahkan oleh Allah SWT. Begitu. Jadi ada hal yang mengharukan begitu. Jadi ketika ada teman dari pengurus PKS itu, saya tahu sendiri bagaimana beliau itu dalam satu hari bisa mengantarkan bukan orang sakit tapi bahkan jenazah begitu, dan bahkan sampai ke luar kota, balik lagi harus ngusung lagi begitu. Dan itu alhamdulillah tetap dilakukan, dan alhamdulillah yang beliau sehat kan begitu sampai sekarang. Menurut saya luar biasa. Jadi saya aja itu yang nggak harus nyetiri ke sana kemari wis kelihatan capeknya begitu. Jadi artinya alhamdulillah PKS dalam kondisi yang menurut saya sih cukup berat pada waktu itu, bisa tetap hadir bersama dengan masyarakat. Sekarang ini kegiatan PKS yang diadakan secara rutin itu adalah sekolah ibu. Jadi sekolah ibu itu adalah salah satu program dari Rumah Keluarga Indonesia, itu berada di bidang perempuan dan ketahanan keluarga.
Jadi program rutin yang intinya itu adalah bagaimana PKS membersamai para ibu, bagaimana mereka memiliki kesempatan untuk merefresh tentang pikiran, merefresh tentang emosional, kan begitu kan, yang mereka semua adalah orang garda terdepan dalam ketahanan rumah tangga, dan PKS bersama itu dengan program pengajian, kemudian program-program untuk keterampilan yang intinya itu adalah bagaimana kita bisa melakukan pemberdayaan yang tujuannya itu adalah bagaimana menciptakan keharmonisan, kemudian juga menumbuhkan sikap optimisme sehingga membuat hidup jadi lebih dinamis dan produktif. Ketika mereka secara personal sudah berdaya, mereka adalah ujung tombak ketahanan keluarga, maka ketika mereka kembali ke rumah, mereka bisa lebih optimal untuk menjadi tautan hati anak-anak mereka dan juga sebagai mitra suami mereka. Oke, baik. Bahwa fakta di saat ini secara nasional bahwa sekarang ini bonus demografi, dan tentu itu juga ada di Surabaya. Maka dengan perubahan zaman, perubahan waktu, tentu pendekatan kita terhadap anak muda tentu berbeda, dan alhamdulillah kita ada bidang PKP, bidang kepemudaan, yang di PKP itu sendiri ada berbagai organisasi atau struktur yang memiliki spesialisasi. Ada Gema Keadilan, kemudian ada Garuda Keadilan, yang mereka memberdayakan pemuda itu sesuai dengan minat dan bakat mereka. Jadi artinya bahwa kita menggali minat dan bakat mereka, yang kemudian kita akan bersama-sama mereka untuk menemukan potensi diri, kemudian dengan itu semuanya juga melayani masyarakat dengan potensi mereka itu, sehingga harapannya bahwa mereka itu bersama dengan PKS menempat diri untuk menjadi pemimpin di masa yang akan datang. Karena pada prinsipnya partai politik itu adalah lembaga pengkaderan, lembaga untuk mempersiapkan kepemimpinan, termasuk kepemimpinan di Surabaya dan juga secara nasional. Yang terakhir, target dan visi besar PKS Surabaya untuk warga Surabaya. Oke. Jadi PKS, jadi dengan jargon bersama membela rakyat, itu adalah dalam rangka apapun dan fungsi dan peran anggota PKS, baik secara personal maupun secara struktur, harus betul-betul berkontribusi kepada masyarakat, yaitu melalui pentahelix tentunya. Dan momentum pemilu saat ini adalah bagaimana pemilu adalah manifestasi dari kedaulatan rakyat, dan PKS menjadi salah satu partai politik dan juga peserta pemilu. Tentu momentum politik ini adalah sarana bagi kita untuk bagaimana kita bisa berkontribusi yang lebih besar yang akan datang, dan partai politik yang sebagai faktor penentu untuk eksekutif maupun legislatif. Saat ini PKS dengan 5 anggota di fraksinya berharap bahwa nanti di pemilu yang akan datang memiliki peran yang lebih signifikan. Harapannya lebih banyak anggota di fraksi, kemudian juga bisa berpartisipasi dalam legislasi, kemudian bagaimana bisa menyumbangkan ide-ide yang brilian, kemudian juga bisa menentukan politik anggaran, bagaimana memberikan porsi anggaran yang bisa membantu dan melayani masyarakat.
ada beberapa aspek yang tentu bisa diperjuangkan, apalagi Surabaya dengan salah satu kota dengan APBD terbesar di Indonesia. Sebelum PHK 11,2 triliun, kemudian menjadi 10,9, tentu bukan angka yang kecil. Oleh karena itu, maka dengan politik anggaran yang dimulai dari infrastruktur, karena di masyarakat saat ini yang jadi permasalahan adalah kampungi banjir, dalane kirut karo macet, kemudian yang ketiga itu adalah permasalahan pengangguran. Jadi 3 hal itu yang harapannya ketika nanti PKS berada di legislatif dan insya Allah nanti juga berkontribusi lebih ke depan dalam eksekutif bisa menanggulangi 3 hal yang akan datang. Tentu juga bagaimana keterlibatan PKS baik secara struktur maupun anggota yang tersebar di 153 kelurahan, dan juga program-program baik itu yang diselenggarakan oleh bidang maupun struktur kewilayahan yang ada di PKS sampai kelurahan-kelurahan. Salah satunya adalah Rumah Keluarga Indonesia. Maka harapannya adalah bisa membangun masyarakat, memberdayakan masyarakat secara SDM, secara pemikiran, secara manawiyah, karena kita juga ada kegiatan pembinaan spiritual yang harapannya ya lahir batin, insya Allah kita bersama-sama masyarakat untuk membangun kota Surabaya ini. PKS Surabaya itu adalah milik arek Surabaya, bekerja untuk arek Surabaya, dan bersama-sama dengan arek Surabaya membangun Surabaya yang lebih baik.